Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang neraca pembayaran. Dengan anggota saya sendiri Izafatul Rozaki NPM 72, ada Mas Krisna Bayu NPM 82, ada Mas Muhammad Yusuf Ramadan NPM 85, dan Noval Afik NPM 102. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran Balance of Payment (BPD) adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang, jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Secara sederhana, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Yang selanjutnya, transaksi neraca pembayaran. Transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan, transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Namun pada umumnya transaksi berjalan digunakan untuk menilai dan mengukur neraca perdagangan. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi. Pengeluaran dan pendapatan modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu satu periode. Adapun kategori yang ada di transaksi finansial yaitu investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Jenis-jenis neraca pembayaran. Pada dasarnya, neraca pembayaran terdiri dari debit dan kredit. Pada neraca pembayaran, kredit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang menghasilkan devisa atau memberikan tagihan terhadap luar negeri, sedangkan debit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengurangan jumlah devisa, karena pengurangan jumlah devisa yang ada pada debit diperoleh dari pembayaran atau yang memunculkan utang terhadap luar negeri. Neraca pembayaran terbagi menjadi 3 jenis, yakni neraca pembayaran defisit, neraca pembayaran surplus, dan neraca pembayaran seimbang. Berikut penjelasan tentang 3 jenis neraca pembayaran tersebut. Fungsi neraca pembayaran. Neraca pembayaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Kemudian yang kedua sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Yang ketiga sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Yang keempat sebagai data-data keuangan internasional. Kemudian yang kelima sebagai alat pendapatan transaksi ekonomi supaya pemerintahan suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor atau impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. Kemudian yang terakhir sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Kemudian tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Kemudian yang kelima, untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada di suatu negara. Komponen neraca pembayaran. Komponen-komponen yang ada di dalam neraca pembayaran dibagi menjadi 5 kelompok neraca, yaitu 1. Neraca perdagangan.
Neraca perdagangan adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang menjadi dalam satu periode. Yang kedua, neraca lalu lintas modal, yaitu neraca lalu lintas modal pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga yaitu neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Yang keempat yaitu neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah pencatatan yang ada dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen, berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, dan bunga gaji tenaga asing. Yang kelima yaitu neraca jasa. Neraca jasa adalah pencatatan yang ada dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.